Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program ibadah kita, yaitu ibadah tengah minggu dari Gereja Suara Kebenaran Injil Mall Arta Gading. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan biarlah lewat pembelajaran kali ini, kita semua boleh memaknai hidup dengan benar bagaimana kita seharusnya mengiring Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu dimanapun saat ini berada, kita berdoa bersama-sama. Kami naikkan syukur terima kasih kami kepada Bapa yang merahmati hidup kami sampai detik ini. Sungguh nyata pemeliharaanmu ya Tuhan, atas kami umat-Mu. Dan kembali pada saat ini, kami rindu belajar firman-Mu. Bapa melalui roh-Mu, terangi hati dan pikiran kami, untuk boleh mencerna senatural mungkin akan isi hati. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya ajak kita kembali membuka Alkitab. Dan hari ini kita akan mempelajari dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan tema dari renungan yang akan kita pelajari saat ini Bapak Ibu adalah Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini bukan lagi hal yang asing atau yang mudah. Bahkan maksud saya adalah hal yang baru di telinga kita. Ini sudah terlalu sering kita dengar. Bahkan firman Tuhan ini mungkin salah satu menjadi ayat favorit yang menjadi memiliki pengalaman tersendiri yang kita renungkan dalam hidup kita. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu pada kesempatan ini. Pemazmur dalam hal ini, Daud menggambarkan hubungan antara dirinya dengan Tuhan, ibarat domba dipelihara oleh gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik, ya dan amin. Tetapi di sisi lain juga ada yang pro dan kontra Bapak Ibu. Sebab mungkin dia berkata, kalau Tuhan itu gembala yang baik, kenapa hidupku susah? Kenapa hidupku sengsara, miskin, dan lain-lain? Tetapi bagaimana juga di pihak yang lain, yang tidak mengalami sengsara, miskin, atau sakit penyakit. Dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimanapun keadaan hidup kita, jangan selalu disangkut pautkan dengan Tuhan. Harus kita lebih jujur meneropong diri kita. Mengapa segala sesuatu itu bisa kita alami, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ungkapan kedekatan yang luar biasa dari Daud ini Bapak Ibu, memberikan pemahaman yang luar biasa. Dan dari sini kita bisa memetik
nilai-nilai kebenaran yang luar biasa. Daud membuat satu pengalaman yang nyata dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Sehingga ungkapan kedekatan itu menjadi sesuatu pesan yang boleh kita pelajari bersama-sama. Dari kedekatan ini ada butir yang patut kita renungkan Bapak Ibu. Kehadiran yang nyata dan terasa dari gembala dengan domba. Saya ulangi, kehadiran yang nyata dan terasa dari gembala dengan domba. Yang berikut, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, keperluan serta kebutuhan domba akan pengasuh dan pelindung yang selalu hadir. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu. Di ayat pertama, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, takkan kekurangan aku merupakan ungkapan yang sederhana, namun penuh dengan makna serta nilai-nilai kebenaran. Hal ini tidak serta-merta merujuk kepada semua keinginan untuk dipuaskan, melainkan suatu sikap bertanggung jawab dalam penerimaan dengan rasa syukur atas kepedulian Sang Gembala kepada domba. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, takkan kekurangan aku. Tentu kita tidak boleh membantah ini. Bukannya segala sesuatu serba tercukupi, bukan itu maksudnya, saudaraku. Takkan kekurangan aku di sini maksudnya adalah Tuhan begitu mampu memelihara, melindungi kita di setiap waktu. Takkan kekurangan aku bukan berarti kita tidak mengalami pasang surutnya kehidupan ini. Tetap ada jeritan, rintihan, dan tangisan air mata. Namun tetap bisa dilewati Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi apa yang dituliskan oleh firman Tuhan ini lewat pengalaman Raja Daud, yaitu dengan Tuhan yang dia percayai sebagai gembala yang baik. Dia berkata dalam pengembaraan hidupnya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, takkan kekurangan aku. Seperti yang saya katakan tadi, takkan kekurangan aku bukan berarti serta-merta apa yang kita butuhkan semua otomatis tersedia. Tetapi, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, takkan kekurangan aku di sini maksudnya adalah merupakan penerimaan dengan pemahaman yang dewasa. Tentu kita tahu, sebelum Tuhan menciptakan manusia itu Bapak Ibu, jauh segala sesuatu yang menopang kelangsungan hidup manusia itu, Tuhan sudah siapkan begitu rupa. Sehingga Tuhan berkata, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa semua buah pohon yang ada di Taman Eden boleh dimakan. Tetapi Tuhan juga berfirman, bahkan memerintahkan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa manusia itu tidak boleh memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi menjadi miris memang saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Manusia kembali berdalih dengan kebebasannya. Memang manusia tidak disuruh memilih, disuruh hanya untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Jangan makan. Tapi ternyata manusia tenggelam dengan kebebasan yang tidak terkontrol. Sehingga manusia memilih melanggar dan konsekuensinya mati, saudaraku. Bertalian dengan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, Tuhan adalah gembalaku. Nah kita harus tahu, kita ada ke dunia ini tidak ada dengan sendirinya. Ada pribadi yang agung yang mengadakan kita, menciptakan kita begitu rupa, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Dan kita tahu latar belakang dari Daud adalah seorang gembala. Nah, tentunya ini yang menjembatani bagaimana Daud mengkomunikasikan kedekatannya dengan Tuhan. Bahkan tadi saya sudah berkata Bapak Ibu, bahwa dari kedekatan itu, saudaraku, ya, membahasakan dengan jelas kepada Daud kehadiran
yang nyata dan terasa dari gembala dengan domba. Bahkan menyangkut keperluan serta kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh domba tersebut, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Dan juga pengasuh dan pelindung yang sudah selalu hadir. Nah, saatnya lah memang kita untuk boleh berpikir dengan jernih ketika kita menyatakan sikap kita, kekaguman kita kepada Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Pemeliharaan yang sempurna dari sang gembala tidak perlu diragukan, Bapak Ibu. Apalagi dicurigai. Menyangkut kebutuhan makan minum dan tempat tinggal telah dijaminnya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Buktinya, yaitu dengan menerima kita dan memelihara kita sebagai domba. Dengan kalimat lain yang lebih mudah dipahami, yaitu menerima kita apa adanya. Luar biasa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Dia menerima kita apa adanya, tanpa mempedulikan masa lalu kita. Wow, keren, luar biasa. Masalahnya, kita sering tidak tahu diri, lupa diri, memaksakan kehendak sesuai dengan selera cita rasa kita sendiri. Saudaraku yang kekasih, siapakah kita? Kita adalah makhluk ciptaan. Dari ketiadaan menjadi ada. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, mengikuti seruan pemazmur, kita hanyalah domba yang harus menyadari ketergantungan atau keterikatan kepada Sang Gembala. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku, domba itu juga adalah gambaran atas keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Kita mengaku Tuhan adalah gembala kita. Tentu kita juga harus mempersiapkan diri kita menjadi domba yang baik. Maka, apa yang seharusnya dipenuhi oleh Sang Gembala sudah tidak perlu diragukan Bapak Ibu. Ya, Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Hal ini jangan selalu diterjemahkan bahwa berumput hijau di sini maksudnya kita ada di tumpukan dolar atau rupiah. Bukan. Tetapi rumput hijau ini adalah merupakan bagaimana kesanggupan dari Allah memelihara hidup kita. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Air membimbing aku ke air yang tenang. Juga ini menggambarkan bagaimana Tuhan begitu teliti memelihara hidup kita. Ya, seorang gembala tidak hanya memberikan makan kepada domba, tetapi juga memberi minum. Tapi bukan sembarang minum. Dia harus tahu kualitas air ini baik atau tidak. Ketika mereka minum ini, air ini membahayakan atau tidak. Sampai sebegitu telitinya Tuhan memperhatikan kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, disinilah kita harus menyadari bahwa kita tidak sendiri di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ada Tuhan yang peduli. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi domba yang baik? Kalau belum, kapan? Kapan kita mau berubah? Jangan terbiasa bersembunyi di balik tirai keluh kesah yang selalu berorientasi kepada diri sendiri. Harus selalu kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang diadakan. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Dan memang kecenderungan manusia itu Bapak Ibu selalu fokus dengan dirinya sendiri. Tetapi dengan pembelajaran firman ini secara bertahap dengan kegigihan kita untuk berjuang, maka
dari yang tadinya berpusat kepada diri kita sendiri harus mulai diarahkan berfokus kepada Allah sendiri. Nah saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, inilah tugas kita yang harus kita perjuangkan sedini mungkin Bapak Ibu. Sedini mungkin. Orang bisa saja kaya mendadak. Ya, terhormat mendadak. Terkenal mendadak, bisa. Tetapi di dalam kekristenan kita harus memahami semua harus berjalan secara natural. Tidak mungkin seseorang itu bisa rohani mendadak. Tidak bisa. Takut Tuhan itu mendadak tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa mendadak. Semua harus diupayakan lewat proses waktu secara ketat dia menghidupinya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ini menjadi pertarungan kita. Ya, jangan lagi ada pemahaman yang keliru di dalam pikiran kita yang selalu memanfaatkan Tuhan demi kebutuhan kita. Kita yang diadakan harus tahu diri. Kitalah yang seharusnya dimanfaatkan oleh Tuhan demi kepentingannya. Nah kalau Tuhan percayakan ini dan itu, berkat ini dan itu, kita bersyukur. Tetapi sekalipun kita tidak memiliki apa yang orang lain miliki, ingat Alkitab sudah mengingatkan kita untuk boleh mengucap syukur dalam segala hal. Tidak mudah memang Bapak Ibu, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Bahkan saya ambil contoh. Kita saja yang sudah menikah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Kalau mau jujur, kita tidak selalu lulus mengasihi, menyayangi pasangan kita. Ada kalanya juga kita membuat dia terluka. Ada kalanya juga kita membuat dia marah. Begitu juga memang dalam hidup ini Bapak Ibu. Kita pasti akan mengalami yang namanya pasang surut dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu di ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebuah pengakuan yang lahir dari kejujuran. Yaitu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengalami kejatuhan. Daud di dalam pengiringannya kepada Tuhan, tidak selalu sukses, tidak selalu berhasil. Ada juga dia mengalami masa-masa sulit. Ada juga mengalami masa-masa krisis dalam hidupnya. Bahkan dalam hal ini saya katakan tadi, ia menyegarkan jiwaku. Sebuah pengakuan yang lahir dari kejujuran, yaitu telah mengalami kejatuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana juga yang dituliskan oleh Nabi Yesaya, yaitu di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Di zaman sekarang ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita sedang ditampi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita perlu memulihkan keadaan kita dengan pertolongan Sang Gembala Agung itu, yaitu Tuhan Yesus. Kesempatan hidup hari ini, saat ini, untuk sesegera mungkin berbalik dengan sengaja kepadanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Namun yang pasti ada persoalan yang sedang bersentuhan dengan hidup kita. Tetapi jangan jadikan itu menjadi cara bagi kita untuk merengek-rengek kepada Tuhan. Jangan cengeng, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi.
Engkau punya masalah, aku juga punya masalah. Orang lain juga punya masalah. Ya, semua kita. Bahkan tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata, Bapak Ibu. Dengan adanya masalah yang masih menyentuh hidup kita, pertanda kita masih hidup. Gitu Pak ya? Iya Bapak Ibu. Terus kalau sudah tidak ada masalah, ya matilah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, di sini kita harus ada di dalam tuntunan Sang Gembala. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu kepada kita, Ia menyegarkan jiwaku. Setelah kita dipulihkannya, dirawatnya, Bapak Ibu, Ia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Luar biasa. Bapak Ibu tentu tahu bahwa tidak ada di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat selamat. Hanya Tuhan Yesus oleh karena namanya. Nah kalau Dia yang menuntun hidup kita, menggait hidup kita Bapak Ibu, pasti akan sampai di tujuan. Tujuan kita tentunya yang menjadi pengharapan kita. Langit baru, bumi baru, surga mulia, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Nah inilah yang harus menyemangati kita, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Sehingga keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib kita beroleh keselamatan. Kesediaan untuk dibimbing, dituntun serta diarahkan di jalan kebenaran menjadi kepastian bagi kita untuk tiba di tempat tujuan, yaitu surga. Inilah yang harusnya menjadi energi yang baru buat kita. Ya, walaupun hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan. Dan memang Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi aneh, manusia berlomba-lomba untuk menciptakan surganya di dunia ini. Nah untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Daud dalam pengiringannya kepada Tuhan, ia menentukan bahagianya. Bahagianya dia adalah yaitu Tuhan sendiri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melewati tahap demi tahap itu, justru Daud membawa dirinya dan Tuhan juga menuntun dia untuk mengalami pertumbuhan rohani bersama dengan Tuhan. Ya, tadinya hanya seorang gembala kecil, tetapi seiring dengan waktu dan Tuhan berkenan, Tuhan pun memberikan kepercayaan kepada Daud menjadi raja. Luar biasa, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Jadi, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang sudah jatuh, perlu pemulihan, yaitu dari Tuhan sendiri. Ayat yang keempat, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika Daud membuat satu deklarasi pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalanya, takkan kekurangan aku. Tentu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tidak serta-merta itu muncul ke permukaan. Tetapi melalui tahun-tahun panjang yang telah dilewati oleh Daud bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman maksudnya di sini adalah lembah bayang maut, Bapak Ibu. Ya. Situasi yang membuat dia kritis. Bahkan lebih ekstrimnya nih, hampir selesai mati, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ya. Sekalipun dalam lembah kekelaman, dia berkata, aku tidak takut. Kok bisa? Sementara kita, Bapak Ibu, belum ada di lembah kekelaman, sudah ketakutan luar biasa. Ya. Nah inilah yang menjadi dilema atas hidup kita. Mengaku kita Kristen, mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi itu hanya sebuah retorika. Harus digumuli dan didakwa diri ini untuk mampu mewujud nyatakan itu.
saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Sebab kenapa? Alkitab juga mencatat kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh betul-betul memahami dan mengerti akan percaya kita itu kepada Tuhan. Alkitab menegaskan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tentu Daud sendiri juga mengalami bagaimana ia harus berhadapan dengan binatang buas. Bagaimana ia menghadapi dari bahaya yang mengancam nyawanya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Bahkan ketika mertuanya sendiri berulang-ulang mau menghabisi nyawanya, saudaraku, Daud tetap memilih untuk tidak mengotori tangannya, yaitu membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Saul, ayah mertuanya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, lihatlah diri kita dengan jujur. Mungkin engkau berkata, saya ini hampir putus asa, Pak, dengan apa yang saya hadapi saat ini. Ekonomi yang tidak kunjung membaik. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Memang fakta-fakta seperti ini cenderung bisa melemahkan kita. Tetapi bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita, tidak ada sebenarnya yang perlu kita takuti. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kalau Tuhan memberikan kita hidup, sudah pasti memampukan kita bagaimana kita untuk hidup, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Itu sebabnya apa yang diakui oleh Daud ini, aku tidak takut sekalipun di lembah kekelaman. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, luar biasa. Itu sebabnya kita harus menggiring hidup kita waktu demi waktu, berjuang untuk membangun hubungan itu dan menikmati hubungan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Jadi Kristen tidak otomatis dia tidak akan bersentuhan dengan masalah. Percaya kepada Tuhan tidak menjadi garansi di mana kita akan sehat walafiat senantiasa. Tidak ada jaminan, saudaraku. Tetapi kalaupun itu harus kita alami, Bapak Ibu, tetaplah suntikan di pikiranmu. Ada pribadi yang mulia yang memelihara kita, yaitu Tuhan. Dia sanggup menyertai dan melindungi kita. Intayan bahaya yang mengancam apapun itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Mungkin itu sedalam lembah atau bayang maut sekalipun. Ya, tidak perlu menjadikan itu menjadi alasan di mana kita menjadi cengeng dan merengek-rengek kepada Tuhan. Hidup kita ini miliknya kok. Bahkan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Paulus berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, disinilah kita harus terus berlomba, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Jadi, meskipun hidupku terancam, menghadapi bahaya maut, sedalam lembah gelap gulita, sakit penyakit, kemiskinan, kemelaratan, namun aku tetap tenang. Kok bisa? Jawabannya adalah mengenal Sang Gembala melalui hubungan yang telah dirajut sedini mungkin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Keseriusan untuk belajar firman tidak boleh ditawar. Saya ulangi, Bapak Ibu. Keseriusan untuk belajar firman Tuhan tidak boleh ditawar. Terbukanya jendela pikiran kita untuk memahami akan maksud kehendaknya, rencananya, merupakan kebahagiaan. Kepuasan batin tersendiri bagi kita. Bapak Ibu, sedikit lagi. Ayat yang kelima dari firman Tuhan yang kita baca saat ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu, memiliki ketenangan dalam menghadapi masalah. Ya, tidak hanyut tenggelam oleh situasi kondisi yang menghimpit dengan beratnya persoalan hidup. Mari kita selalu mengoreksi diri dengan jujur. Menemukan kekurangan, kelemahan. Seriuslah untuk memperbaikinya. Maka penghiburan yang akan mendampingi kita Bapak Ibu
kebahagiaan yang dari Tuhan itu akan selalu tepat waktu. Saya juga pernah mengalami masa-masa yang tidak enak dalam hidupku, saudaraku. Tetapi lewat itu, saya kembali melihat diriku dengan jelas bahwa hidupku ini semata-mata hanya karena anugerah. Hampir mati? Pernah. Tetapi bisa juga saya lewati Bapak Ibu. Itulah yang membuat saya untuk boleh tetap semangat menjalani hidup. Saya tidak tahu kapan hidupku akan berakhir, hidup saudara akan berakhir. Tapi sebelum saat itu, waktu itu menghampiri kita, yuk kita siap sedia Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Yang terakhir Bapak Ibu, dari bacaan kita saat ini, ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, tekad yang bulat untuk melekat kepada Allah menjadi komitmen dalam sebuah perjanjian untuk hidup di rumah Tuhan sepanjang masa. Jangan pernah menyesal engkau mempertahankan kesalehan hidupmu. Jangan pernah ganggu, ya. Dan jangan pernah kita menjadi mundur atas integritas hidup kita selaku orang yang sudah mengikrarkan diri percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ingat, tinggal di rumah Tuhan itu menjadi sepanjang masa yang harus kita hidup. Nyatanya kebaikan Tuhan seperti sinar matahari pagi, terus makin bersinar hingga rembang tengah hari. Maka janganlah kebaikan kita kepada Tuhan sebatas awan dan embun pagi yang cepat memudar lalu menghilang, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ya, sekali mencintai Tuhan sampai kapanpun, bahkan sampai mati, harus tetap mencintai Tuhan. Sebab kita tahu ketika seseorang inna illahi Bapak Ibu ya meninggal, tidak ada yang dia bawa. Nah, untuk itu saya berharap Bapak Ibu lewat apa yang kita pelajari saat ini menolong kita, memberikan gairah semangat yang baru untuk boleh tetap semangat ya melewati bahaya, masalah apapun yang ada di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu, saudaraku sekalian, dalam menapaki hari-hari hidup kita ke depan. Tetap semangat dan belalah Tuhanmu dengan apa yang kau punya. Maka Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak buat firman yang telah kami dengar. Dan biarlah roh-Mu memateraikan itu di dalam hati kami. Sehingga kebenaran yang kami pahami bukan hanya jadi konsumsi pikiran kami semata. Tetapi kami didampingi oleh roh-Mu ya Tuhan. Sehingga yang kami dengar itu menjadi kekuatan yang pasti. Dan sekaligus di mana kami berbenah diri, mempersiapkan diri kami menjelang setiap jemputan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa buat saat ini. Diberkatilah kami karena Engkau. Dan saat ini kiranya Engkau berkenan memberkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Turunlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Rahmat cinta kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus. Bimbingan penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.